Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, bersukacita dan senang bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru. Ada berkat baru, kemurahan Tuhan yang baru, sekalipun ada tantangan yang baru juga. Percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di hari yang diberkati ini dengan tema yang sama, yaitu mengikuti pimpinan Tuhan atau bicara tentang ketaatan. Masih belajar dari Filipus, bagaimana Filipus digambarkan sebagai pribadi yang taat. Ikut apa yang Tuhan katakan, ikut apa yang Tuhan suruhkan, mengikuti pimpinan Tuhan dengan sempurna. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, izinkan saya membaca 3 ayat di pagi hari ini, relatif panjang, tetapi izinkan saya untuk membacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Sekarang orang itu, yang dimaksud adalah orang Ethiopia atau sida-sida Ethiopia, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sebagai aja pembacaan firman Tuhan, lagi kita membaca di dalam teks firman Tuhan ini bagaimana Filipus didorong oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus, dinyatakan bahwa dia harus mengerjakan ini dan itu, dan yang menarik adalah Filipus taat, rela, dan siap melakukan apa yang Roh Kudus katakan kepadanya. Ketika kita membaca narasi ini, nampaknya ada berbagai kebetulan di sana. Tetapi ketika kita mencermati teks ini dengan lebih baik, lebih dalam, nampaknya bukan semata-mata kebetulan. Bayangkan ada banyak rangkaian peristiwa yang sudah seolah-olah diatur sedemikian rupa. Jalan itu adalah jalan yang sunyi yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang pembesar memilih jalan yang sunyi di antara mungkin banyak jalan menuju ke Ethiopia dari Yerusalem? Kemudian dari antara kemungkinan orang-orang yang ditemui adalah orang Ethiopia ini. Ada banyak orang yang berziarah ke Yerusalem, ada banyak orang yang pulang dari Yerusalem, tetapi kenapa orang Ethiopia ini? Dan lagi, dari 24 jam, dari 1440 menit yang ada di dalam satu hari itu, dari 7 hari dalam satu minggu, kenapa Filipus ketika datang di situ tepat ketika ada orang Ethiopia ini di sana? Di dalam momentum yang tepat, di dalam tempat yang tepat, bukan hanya itu saja, di dalam kesempatan yang tepat. Bayangkan ketika orang ini membaca, di antara banyak pilihan membaca di dalam hati, di dalam pikiran, tapi dia membaca dengan suara. Dan kebetulan juga Filipus bisa mendengar apa yang dibacakan oleh orang Ethiopia ini. Belum sampai di situ. Di antara 7.900 ayat lebih di dalam perjanjian lama pada waktu itu, yang dibaca adalah 2 nats dari Yesaya yang dia tidak tahu. Sekali lagi, saya meyakini bahwa di antara banyak rangkaian peristiwa ini bukan sebuah kebetulan ketika Filipus berjumpa dengan orang Ethiopia di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, di kesempatan yang tepat. Saya membayangkan betapa Tuhan sudah mendesain, membuat segala sesuatu begitu teratur dan tertib. Tuhan punya rencana yang sangat detail. Yang menarik adalah Filipus bisa mengalami rencana Tuhan itu, berpengalaman dengan rencana Tuhan itu karena Filipus mau taat. Karena Filipus mau mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Ketika dia mau ikut tuntunan Tuhan, dia bisa menjalani kehidupan dengan rencana dan detail yang Tuhan sediakan, seperti yang kita baca di dalam ketiga ayat ini. Sebaliknya, saya membayangkan ketika Filipus tidak taat, Filipus memilih tinggal di Samaria, mungkin dia tidak akan mengalami rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bahwa ketaatan itu membuat kita mengalami rencana Tuhan. Saya yakin seperti kehidupan Filipus, ada hal yang Tuhan sudah siapkan di depan sana. Tuhan sudah mengatur ini dan itu, peristiwa ini dan itu, waktu ini dan waktu itu, tempat ini dan tempat itu. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita taat kepada Tuhan? Ketaatan kita akan memungkinkan kita untuk berjalan dan bertemu dengan rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya sekali lagi, kalau kita mau mengikuti hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi apakah kita mau taat? Apakah kita siap untuk taat? Kita berdoa.
Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Di pagi hari ini kembali kami belajar firman Tuhan. Kiranya berkat kebenaran ini menjadi kekuatan buat kami semua. Doa hamba supaya setiap yang mendengar firman ini dikuatkan dan semakin setia dan taat. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.